Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di pertemuan ke-13 untuk mata kuliah Manajemen Perkantoran. Nah, pada malam hari ini saya akan melanjutkan untuk pertemuan ke-13 dengan pokok bahasan yaitu mengenai laporan manajerial. Di pertemuan ke-12 kita sudah membahas mengenai lingkungan perkantoran. Nah, tujuan dari pertemuan ke-13 mengenai laporan manajerial adalah yang pertama untuk mengetahui tujuan dan fungsi laporan manajerial. Jadi nanti diharapkan kita bisa mengetahui apakah tujuan dan fungsi dari pembuatan laporan manajerial. Kemudian yang kedua adalah bisa memahami aspek-aspek penting dalam pembuatan laporan manajerial. Jadi aspek-aspek penting saja yang harus diterapkan dalam pembuatan laporan manajerial. Kemudian yang ketiga adalah mempunyai gambaran tentang langkah-langkah penulisan laporan manajerial. Jadi bisa tahu gambarannya apa sajakah langkah-langkah yang diperlukan untuk pembuatan penulisan laporan manajerial. Kemudian yang keempat adalah melakukan analisis terhadap laporan manajerial. Jadi ada analisisnya terhadap laporan manajerial. Nah, apakah itu laporan? Jadi laporan itu merupakan bentuk komunikasi yang dapat dilakukan secara tertulis ataupun secara lisan mengenai suatu hal tertentu sesuai dengan tujuan penulisannya. Jadi laporan itu tidak hanya dalam bentuk tulisan yang secara visual yang bisa kita lihat dengan kasat mata, tetapi juga bisa berupa lisan. Jadi tidak hanya tertulis di kertas atau membuat suatu laporan, tetapi juga ada laporan secara lisan juga. Tetapi bedanya, kalau lisan itu tidak ada buktinya, tetapi kalau tertulis itu ada buktinya. Kemudian laporan merupakan perwujudan pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Jadi suatu wujud tanggung jawab dari bawahan kepada atasan. Jadi apabila tidak terdapat atau kita tidak membuat laporan, berarti tidak ada pertanggungjawaban yang bisa kita laporkan kepada atasan. Jadi seorang atasan pasti meminta pertanggungjawaban dari apa yang telah dikerjakan dari bawahannya. Dalam wujudnya adalah laporan. Nah, pertanggungjawabannya itu atas apa? Atas pemberian kepercayaan dalam melaksanakan tanggung jawab dan pelimpahan wewenang untuk mendukung pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Jadi atas kepercayaan. Jadi seorang atasan memberikan pekerjaan kepada bawahan, pasti yang pertama itu adalah atas faktor kepercayaan. Kepercayaan untuk apa? Untuk melaksanakan tanggung jawab dan pelimpahan wewenang. Jadi wewenang atasan ke bawahan. Nah, akhirnya itu apa? Itu akan dimintai pertanggungjawabannya dari atasan ke bawahan. Jadi bawahan juga memberikan laporan kepada atasannya. Nah, fungsi laporan yang pertama adalah sebagai sarana komunikasi vertikal. Jadi sarana komunikasi vertikal, jadi vertikal itu adalah dari atasan ke bawahan, dari bawahan ke atasan. Jadi bawahan itu harus selalu melaporkan semua kegiatan atau semua pekerjaan yang telah dilimpahkan dari atasan ke bawahan yang diwujudkan dalam bentuk laporan. Jadi apabila tidak ada laporannya, berarti tidak ada pertanggungjawabannya atau tidak ada bukti bahwa si bawahan telah melaksanakan tugas atau wewenang tanggung jawab yang diberikan oleh atasannya. Kemudian yang kedua adalah sebagai alat pertanggungjawaban. Nah, jadi alat yang diwujudkan dalam bentuk laporannya. Oh, ini adalah misalkan kita udah buat laporan nih, kita cetak laporan tersebut. Nah, dari laporan tersebut itu sebagai alat dari pertanggungjawaban dari pekerjaan yang sudah kita lakukan. Nah, apabila tidak ada laporan yang dibuat oleh bawahan, maka berarti itu tidak ada
buktinya atau bukti atau alat pertanggungjawabannya. Kemudian yang ketiga adalah memberikan informasi penting. Jadi di dalam sebuah laporan itu terdapat informasi penting yang dibutuhkan oleh perusahaan atau informasi mengenai hasil dari pekerjaan yang sudah dilakukan. Nah, apabila tidak ada laporan, berarti tidak ada informasi yang bisa disajikan. Karena informasi ini bisa berwujud data-data penting yang bisa digunakan oleh perusahaan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kemudian sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Nah, jadi dari informasi tersebut itu digunakan sebagai alat untuk pengambil keputusan. Jadi kalau tidak ada informasi, maka tidak ada keputusan yang bisa diambil, karena keputusan yang diambil itu adalah hasil dari data-data atau informasi yang sudah dikumpulkan, kemudian ditarik kesimpulan dan dibuat suatu wujud penarikan kesimpulan tersebut. Kemudian istilahnya ada meeting lah, atau ada suatu forum diskusi dari atasan ke bawahan atau dari rekan kerja, sehingga bisa diambil keputusan dari apa? Dari laporan yang sudah dibuat oleh bawahan kepada atasan. Kemudian syarat atau kualitas yang harus dipenuhi untuk sebuah laporan manajerial yaitu 1. Kecermatan. Jadi laporan yang dibuat itu harus cermat, atau tingkat akurasi atau kebenarannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi jangan sampai apa yang dibuat itu bukan yang sebenarnya. Jadi real keadaan yang terjadi dari apa yang sudah dikerjakan. Yang kedua adalah ketepatan waktu atau timeline. Jadi harus laporan yang dibuat itu harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Misalkan laporan harus dibuat 1 minggu setelah pekerjaan dikerjakan, atau ada batas waktunya, misalkan tanggal 21 Januari harus dikumpulkan. Nah, seperti itu harus tepat waktu. Jangan sampai pekerjaan yang telah diamanatkan atau diberikan tanggung jawab kepada kita itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh atasan. Kemudian yang ketiga adalah kecukupan atau adequacy. Jadi laporan yang dibuat itu cukup, tidak berlebihan. Jadi memang memuat atau menyajikan data-data yang dibutuhkan secara cukup. Jadi tidak kurang ataupun tidak terlalu berlebihan. Kemudian yang keempat adalah kesederhanaan atau simplicity. Jadi laporan itu yang dibuat itu jangan sampai jelimet ya, jangan sampai terlalu banyak istilah atau terlalu banyak data-data yang memang tidak diperlukan. Jadi sesederhana mungkin yang bisa dipahami oleh atasan dan dipahami oleh stakeholder lainnya. Kemudian yang kelima adalah kejelasan atau clarity. Jadi laporan yang dibuat itu harus jelas, harus singkat, harus padat. Jadi jangan sampai laporan yang dibuat itu menimbulkan tafsir yang ambigu. Jadi orang yang membacanya itu tidak mengerti apa yang kita sajikan. Jadi memang harus memuat syarat-syarat kelima ini. Yang pertama adalah cermat, kemudian ketepatan waktu, kecukupan, kesederhanaan, dan kejelasan. Kemudian masuk ke dalam jenis-jenis laporan. Nah, banyak sekali jenis laporan. Yang pertama adalah berdasarkan waktu penyampaian. Jadi tadi ada prinsip ya, ketepatan waktu, itu juga ada juga laporan berdasarkan waktu penyampaian. Yang pertama adalah laporan rutin. Jadi kalau waktu penyampaian, laporan rutin itu dibuat secara rutin. Misalkan ada laporan harian, ada laporan bulanan, ada laporan tahunan, atau laporan semester segala macam. Nah, itu harus secara rutin, laporan yang secara rutin atau kewajiban yang harus dibuat oleh bawahan kepada atasan. Kemudian yang kedua adalah laporan insidental atau laporan ketika terjadi kegiatan atau acara. Misalkan di perusahaan mengadakan suatu event seminar dalam rangka launching produk perusahaan. Nah, itu juga harus dilaporkan laporannya seperti apa. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan itu harus membuat suatu laporan.
Kemudian yang kedua itu adalah berdasarkan cara penyampaian. Yang pertama adalah laporan lisan. Jadi ketika disampaikan itu secara lisan atau misalkan kegiatan sudah selesai nih, bawahan langsung menghadap ke atasan dan melaporkan secara rinci bagaimana kegiatan yang telah dilakukan tapi baru secara lisan. Yang kedua adalah laporan tertulis. Jadi laporan tertulis itu adalah wujudnya laporan yang dicetak di kertas kemudian diberikan kepada atasan. Yang ketiga adalah laporan secara visual. Jadi bisa dilihat misalkan menggunakan video, menggunakan rekaman dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan bentuk. Yang pertama adalah laporan berbentuk surat. Nah, jadi laporan itu wujudnya bermacam-macam. Misalkan laporan kegiatan secara insidental atau ada kegiatan acara tertentu. Nah, laporannya hanya berwujud surat saja bahwa menyatakan kegiatan yang telah dilakukan telah selesai dengan diikuti berapa orang dan segala macam. Kemudian yang kedua adalah laporan berbentuk formulir. Jadi ada formulirnya atau mungkin perusahaan sudah mempunyai SOP atau standard operational prosedur mengenai laporan yang harus dibuat oleh karyawan. Misalkan tinggal mengisi acaranya apa, tanggal berapa, habis biayanya berapa. Nah, itu harus dilaporkan kepada atasan. Kemudian yang ketiga adalah laporan berbentuk karangan. Jadi bisa berlembar-lembar ya. Jadi seperti kita membuat makalah, tetapi di dalamnya itu adalah semua pertanggungjawaban yang telah kita lakukan. Tapi ada narasi-narasi yang perlu kita tambahkan di dalam suatu laporan tersebut. Kemudian yang keempat, berdasarkan sifat penyajian. Jadi laporan bisa disajikan yang pertama adalah laporan informal. Jadi ada laporan formal dan informal. Kalau informal itu misalkan kita sampai secara lisan atau misalkan tidak dalam forum tertentu. Nah, itu bisa berwujud namanya adalah informal. Kalau formal itu dengan sesuai dengan SOP atau standar-standar yang memang ada di perusahaan secara alurnya seperti apa. Misalkan dalam kegiatan rapat itu dilaporkan secara formal dari atasan ke bawahan. Kemudian bedanya kalau ketika informal mungkin bisa dalam event yang santai atau dalam keadaan yang santai, tapi formal adalah ketika kita dalam situasi memang ada tanggung jawab untuk pekerjaan tersebut. Kemudian yang kelima, berdasarkan maksudnya atau maksud atau tujuan dari dibuatnya laporan tersebut. Yang pertama adalah laporan informatif. Jadi laporan yang bersifat informasi. Jadi di dalamnya itu berisi informasi-informasi yang memang dibutuhkan dalam suatu laporan tersebut. Jadi ada informasi atau data-data yang memang dibutuhkan untuk laporan dari atasan ke bawahan. Yang kedua adalah laporan rekomendasi. Misalkan kita ada tanggung jawab nih untuk melakukan R&D atau Research and Development suatu produk perusahaan. Nah, ketika kita melakukan riset, otomatis harus ada rekomendasi yang kita sarankan ke perusahaan. Apakah produk yang akan kita buat ini sudah sesuai dengan pasar atau tidak? Nah, itu ada rekomendasi-rekomendasinya. Nah, itu disebut dengan laporan rekomendasi untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Jadi ada plus minusnya, kelebihan dan kekurangannya. Kemudian yang ketiga itu adalah laporan pertanggungjawaban. Nah, ini adalah pertanggungjawaban dari kegiatan yang sudah kita lakukan. Misalkan ada event seminar atau ada event launching suatu produk baru ataupun ada event ulang tahun perusahaan ataupun apapun eventnya, itu harus ada laporan dari pertanggungjawaban dari kegiatan yang sudah dilakukan. Kemudian yang kelima adalah laporan analitis. Jadi ada analisa atas apa? Atas pekerjaan yang sudah dilakukan atau pekerjaan yang memang akan dilakukan di masa yang akan datang. Misalkan ada suatu produk baru nih, belum diluncurkan. Nah, suatu produk ini harus kita analisa dari segi apanya. Misalkan kita pakai analisa SWOT nih, ada kelebihannya apa, kekurangannya apa, kemudian opportunity-nya apa, weakness-nya apa, segala macam. Nah, itu harus dijabarkan satu persatu, dianalisa sampai ke market-marketnya seperti apa. Jadi ada analisa yang mendalam terhadap suatu produk tersebut. Kemudian yang
5 itu adalah laporan perkembangan. Jadi harus dilaporkan perkembangannya seperti apa, atau apakah ada kendala-kendala apa yang terjadi ketika ada pekerjaan tersebut. Misalkan membangun suatu jembatan nih. Nah, ketika kita ada suatu proyek, misalkan bangun jembatan tersebut, nah otomatis harus ada laporan perkembangan selama 1 bulan itu seperti apa, 2 bulan seperti apa, ada juga laporan mingguan. Oh, mingguan perkembangannya seperti ini nih, progresnya ini, ada kendalanya apa. Nah, itu harus ada laporan perkembangan. Kemudian yang terakhir adalah laporan studi kelayakan. Jadi ada studi kelayakan bahwa misalkan pekerjaan ini layak atau tidak untuk dilakukan. Misalkan suatu perusahaan ingin membuat cabang baru nih atau membuat pabrik baru. Nah, itu harus kita lakukan studi kelayakan bahwa pabrik yang kita dirikan di suatu daerah memang secara AMDAL atau analisis dampak lingkungannya itu seperti apa, layak tidak untuk dirikan pabrik daerah tersebut. Atau misalkan kita buat produk baru nih, nah produk baru ini layak nggak untuk diterima oleh pasar, ada studi kelayakannya seperti apa, dari faktor kesehatannya seperti apa, kemudian apakah pangsa pasar bisa menerimanya dengan baik, dan sebagainya. Jadi ini masuknya ke dalam laporan studi kelayakan. Nah, kemudian adalah sistematika laporan. Jadi laporan itu tidak salah-salah kita buat, yang penting ada tulisan yang kita sampaikan. Tidak seperti itu. Jadi di dalam sistematika laporan itu harus memuat, yang pertama itu adalah harus ada yang namanya pendahuluan. Jadi pendahuluan itu wajib ada. Nah, pendahuluan seperti apa? Pendahuluan yang misalkan ada laporan sedikit atau sekilas mengenai kegiatan yang telah dilakukan seperti apa. Kemudian baru lanjut ke dalam isi laporan. Nah, isi laporan ini bisa berwujud dari poin dari pertanggungjawaban dari apa yang telah dilakukan. Misalkan acaranya kapan, diikuti berapa peserta, biayanya berapa, kemudian foto-foto dari pelaksanaan, kemudian LPG lainnya, tanda tangan kehadiran peserta dan sebagainya, itu harus ada di dalam isi laporan. Kemudian pembahasan. Nah, pembahasan dari kegiatan yang dilakukan itu impact-nya apa, hasilnya apa, dan bagaimana tanggung jawabnya kepada perusahaan atau feedback yang baik kepada perusahaan dan sebaliknya. Kemudian yang terakhir itu adalah penutup. Jadi ada penutupnya, misalkan ada kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya seperti apa nih kegiatan yang kita lakukan atau pekerjaan yang sudah kita lakukan. Kemudian saran. Jadi saran apa yang harus dilakukan oleh dari event kegiatan tersebut, menghasilkan saran seperti apa, dan dari saran ini nanti bisa jadikan perbaikan ketika melakukan event-event atau acara untuk selanjutnya. Nah, kemudian tata cara penyusunan laporan. Jadi yang pertama adalah dari tahap persiapan. Jadi harus ada persiapannya seperti apa, misalkan pengumpulan data mentahnya, kemudian pengumpulan dan penyajian data. Nah, setelah masuk ke tahap persiapan, data sudah dikumpulkan, maka kita menyajikan data-data yang perlu kita laporkan itu seperti apa. Kemudian sistematika laporan. Nah, seperti tadi ya, harus kita buat sistematikanya dulu, ada pendahuluan, ada pembahasan, kemudian ada pembahasan dan isi, kemudian ada penutup. Nah, yang terakhir adalah baru penulisan laporan yang bisa kita sampaikan ke atasan atau ke forum meeting atau rapat tertentu yang memang harus kita laporkan atas kegiatan yang telah dibebankan kepada kita sebagai tanggung jawab yang harus kita sampaikan. Nah, demikian untuk pertemuan ke-13 untuk pada malam hari ini mengenai laporan manajerial. Nah, untuk pertemuan ke-14 yaitu silahkan nanti ada tugas ya. Jadi ada tugas. Nanti adalah tugasnya tugasnya ada satu saja, yaitu silahkan memilih salah satu di antara pokok bahasan dari pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-14. Silahkan dipilih salah satu, kemudian disajikan presentasi melalui video maksimal 10 menit saja, tidak usah terlalu panjang, maksimal 10 menit, minimal 5 atau 7 menit saja. Nah, jadi tidak usah terlalu panjang, silahkan dijabarkan inti-intinya saja.
dipilih dari pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-13. Nah, seperti kemarin ya, seperti sebelum UTS kemarin, tapi kalau UTS kemarin saya lihat videonya terlalu panjang-panjang, jadi cukup 10 menit saja, 5 menit atau 7 menit. Jadi tidak usah terlalu panjang. Nah, untuk mata kuliah manajemen perkantoran kita sudah selesai ya. Untuk pada semester 1 ini saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau apa yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di semester berikutnya dan selamat mengerjakan untuk materi UAS. Selamat malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.